Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Setiabudi, NPM 1910301105. Di sini kita akan membahas salah satu materi psikolinguistik, yaitu potret bahasa. Tentu kalian tahu bahwa bahasa manusia, bahasa yang digunakan manusia dengan bahasa yang digunakan binatang itu berbeda. Oleh karena itu, terdapat ciri-ciri yang membedakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. Mari kita bahas ciri-ciri tersebut satu persatu. Nah, teman-teman, ciri yang pertama yaitu bahasa manusia memiliki ketergantungan terhadap struktur. Artinya, suatu rentetan kata dalam membentuk kalimat tidak membentuk rentetan kata yang acak, tetapi satu bergantung pada yang lain. Ciri yang kedua, bahasa manusia itu kreatif karena mampu memahami dan mengucapkan ujaran manapun. Contoh, kamu itu cantik, baik, lucu, nyambung kalau aku ajak bicara. Sebenarnya aku itu suka kamu. Berdasarkan contoh tersebut, intinya orang itu akan mengungkapkan cinta. Tetapi manusia mampu mengungkapkan kata-kata sampai memori kita membatasinya. Bahasa manusia juga tidak terkontrol oleh faktor eksternal. Saat kaki kita terinjak oleh orang lain, kita akan menghasilkan beragam reaksi. Kita bisa berteriak atau bahkan mengumpat. Tentu hal ini tidak terjadi pada hewan. Lalu ciri yang ketiga, bahasa manusia itu dapat mengungkapkan peristiwa, baik peristiwa di masa lalu ataupun peristiwa di masa yang akan datang. Kita dapat bercerita tentang hujan kemarin atau bercerita tentang rencana apa yang akan kita lakukan. Tentu hal ini tidak ada dalam komunikasi binatang. Lalu ciri yang keempat, bahasa manusia itu memiliki dua struktur yang dinamakan struktur batin dan struktur lahir. Contoh kalimat yang memiliki struktur lahir sama tetapi struktur batinnya berbeda. Orang itu tangan panjang. Nah, struktur batinnya berbeda. Bisa saja kita mengira bahwa memang orang itu bentuk tangannya panjang atau orang itu seorang maling. Lalu ciri yang kelima, bahasa manusia itu diperoleh secara turun-temurun. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan di daerah Sunda, maka anak tersebut akan memperoleh bahasa Sunda. Tetapi seorang anak dapat memperoleh bahasa berdasarkan lingkungan yang mempengaruhinya. Misal ada anak yang dilahirkan di Sunda tetapi dibesarkan di daerah Jawa. Anak itu tentu akan memperoleh bahasa Jawa. Hal ini tidak terjadi pada hewan. Bila seekor kucing yang ditinggalkan induknya dan diasuh oleh manusia, kucing itu akan tetap mengeong. Begitu juga dengan kucing yang berada di London dan kucing yang berada di Jakarta. Kucing tersebut tetap memiliki bunyi yang sama meskipun dibesarkan di dua lingkungan yang berbeda. Lalu ciri yang keenam, bahasa manusia itu memiliki sifat arbiter. Tidak ada alasan mengapa suatu benda dikatakan nasi dan suatu perbuatan dikatakan tidur. Karena bahasa ini merupakan persetujuan dari si pemakai bahasa tersebut. Karena itulah mengapa orang Inggris menyebutnya dengan rise dan sleep, sedangkan orang Jawa menyebutnya dengan sego dan turu. Lalu ciri yang ketujuh, bahasa manusia itu memiliki pola dualitas. Suatu bunyi-bunyi tidak memiliki makna dan akan memiliki makna jika bunyi tersebut digabungkan. Contoh ada bunyi TAS. Bunyi tersebut belum memiliki makna dan jika digabungkan akan memiliki makna tas. Lalu ciri yang terakhir, bahasa manusia itu memiliki semantisitas. Bila sebuah nama telah diberikan, maka nama tersebut akan selalu mengacu pada konsep benda itu. Saat kita melihat kursi yang kakinya patah, tentu kita akan tetap menyebutnya itu kursi, meskipun benda tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan namanya. Teman-teman, itulah penjelasan tentang salah satu materi psikolinguistik, yaitu potret bahasa, terutama pembahasan tentang ciri-ciri yang membedakan bahasa manusia dengan bahasa binatang.
Semoga teman-teman bisa memahami materi yang telah dijelaskan. Apabila ada materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.